Karena tidak hanya perabot rumah yang dicuri, namun juga semua dikuliti. Dan luar biasa, saya kaget sekali. Apa yang saya lihat ini belum pernah seumur hidup saya lihat. Kok bisa ya? Perlu berapa lama? Kok nggak ketahuan? Bagaimana dengan tetangga? Dan segudang pertanyaan lainnya. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saudara, kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Izinkanlah saya untuk kembali berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman di Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semoga bermanfaat dan selamat datang di podcast Aiman Wicaksono. Pada saat ini adalah motivasi, investigasi, dan seperti apa riset yang dilakukan pada investigasi bukan pencuri biasa. Mungkin ya saudara-saudara semua ya pernah melihat program Aiman yang mengulas bukan pencuri biasa. Ada sebuah rumah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat yang dicuri. Tapi pencurinya maupun yang dicurinya bukan pencurian biasa. Yang hilang bukan barang-barang yang ada di rumah, tapi seluruh yang melekat di rumah. Keramik, marmer, kloset, dinding, sebagian genteng, railing, tangga. Kenapa bisa terjadi? Pertanyaan dari pemirsa, pendengar, apapun. Karena ada podcast ya. Seperti apa kesan pertama Aiman ketika masuk ke rumah yang ternyata telah dalam kondisi berantakan. Karena tidak hanya perabot rumah yang dicuri, namun juga semua dikuliti. Lampu kristal, AC, jendela, pintu, kloset, wastafel, kusen, dan sebagian genteng harus diambil. Luar biasa. Kalau sebelumnya saya pernah melihat informasi ini di beberapa berita, misalnya di berita online gitu ya. Sekarang saya masuk ke dalam dan luar biasa, saya kaget sekali. Apa yang saya lihat ini belum pernah seumur hidup saya lihat. Ya, saya bahkan sampai jongkok, saya mengambil sisa-sisa marmer dan saya kaget. Kok bisa ya? Perlu berapa lama? Kok nggak ketahuan? Bagaimana dengan tetangga? Dan segudang pertanyaan lainnya. Dan ini saya tanyakan, ternyata modusnya atau caranya tuh luar biasa banget. Karena satu kesimpulan saya. Kenapa? Tetangga tidak saling peduli. Tapi akhirnya juga ketahuan karena tetangga. Setelah beberapa minggu, bukan beberapa hari ya. Karena memang ini ada di tepi jalan rumahnya. Dan caranya yang pertama kali adalah orang yang kemudian masuk dengan mengganti gembok yang bersangkutan. Rumah itu diganti gemboknya oleh seseorang. Seseorang ini yang merupakan tokoh utama si pencuri. Lalu dia panggillah pemulung yang biasa menguliti rumah, ya, melakukan pembongkaran rumah dan lain sebagainya. Dan dia bilang, ini rumah saya. Silakan ambil, nanti hitung berapa, kasih ke saya uangnya. Luar biasa, bukan rumahnya dia panggil pemulung untuk menguliti, dibilang rumahnya saya, nanti hasilnya dari pemulung itu dikasih. Sekian puluh juta diberikan kepada si orang tadi. Dan pemulungnya, pembongkar rumah tadi beberapa dengan teman-temannya itu ketrak-ketrik dan lain sebagainya, ambil lampu kristal yang panjangnya sekitar 5 meter, lalu kemudian railing tangga, stainless ya, lalu kemudian AC semuanya diambil baik indoor maupun outdoor unitnya, lalu marmer semua dikulitin, sebagian genteng. Nah, apa yang terjadi? Setelah 3 minggu hampir 1 bulan bekerja, barulah kemudian si pemilik rumah datang atas informasi dari tetangga yang mengabarkan ke saudaranya. Nah, ini kemudian yang terjadi dan kaget luar biasa. Lalu kemudian dipanggil pihak kepolisian dan kasus ini diproses sampai semuanya kemudian tertangkap. Hanya yang pertama kali menganggap bahwa ia pemilik rumahnya itu agak lama tuh, itu sekitar 2 minggu baru ketangkap karena dia kabur. Pertanyaan kedua, bagaimana Mas Aiman melihat modus operandi ini dapat terjadi dengan temuan bekas tungku api yang diduga digunakan untuk memasak dan berdasarkan informasi dari warga sekitar bahwa pencuri melakukan aksinya lebih dari 1 bulan. Betul. Jadi dia nginap di situ. Ya, sebenarnya bukan pencuri, dia nggak tahu nih. Tapi ya dijadikan tersangka sementara pada waktu itu ya. Proses selanjutnya adalah menjadi tersangka utama adalah yang pertama kali tadi mengganti gembok dan kemudian menyuruh para pemulung. Yang mengerjakan ini pemulung ataupun pembongkaran rumah.
yang biasa melakukan pembongkaran rumah secara profesional tentu. Dia nggak tahu kalau rumah itu punya orang lain. Yang dia tahu adalah yang memanggil dia, yang menjadi tersangka utama tadi. Dan yang nginap di situ, kemudian saya ngelihat juga ada tungku api ya tadi. Ini berarti nginap di sini dong. Saya kebetulan kesana bersama dengan Kapolsek Kebonjeruk pada saat itu. Dan saya tanyakan pada Pak Kapolsek, Pak Kapolsek ini nginap sini dong? Iya, lebih dari sebulan. Iya, luar biasa ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada. Nah ini pelajaran penting buat kita semua, di mana tetangga menjadi keluarga terdekat. Karena memang posisinya paling dekat. Kalau sakit, kalau ada kesulitan, bahkan ada kecurian sekalipun, tetangga yang menjadi garda utama untuk menyampaikan atau mengabarkan. Yang ketiga, apa keganjilan yang Mas Aiman temukan setelah berdialog dengan salah seorang tukang bangunan ketika ia bekerja sebelumnya sempat melihat pencurinya, tangganya nih ya, dan tidak curiga sama sekali selama 1,5 bulan. Ya, ini jadi ada tetangga yang mengatakan bahwa ya saya tahu ada orang kerja di sebelah. Bahkan saya juga sempat berbincang ya dengan tetangganya. Pak, ini nggak curiga? Enggak. Kenapa? Ya saya pikir orang yang kerja aja biasa. Oke. Terus RT-nya gimana Pak? Kalau ada orang kerja kan biasanya RT harus lapor ke RT dan sebagainya. Nah dia nggak bisa jawab situ. Mungkin dia nggak tahu dan lain sebagainya. Atau mungkin tidak ada aturan seperti itu. Jadi ketika ada proyek di sebuah komplek misalnya, di sebuah lingkungan, ya RT RW harus tahu. Kalau seandainya ada proyek yang tidak tahu, jangan-jangan kejadiannya seperti ini. Bukan pencuri biasa. Ini lagi-lagi yang terjadi. Jadi ya wajar aja tetangga ngelihat kalau rumah itu normal-normal aja. Rumah itu ya lagi mau dibongkar, nggak ada yang aneh karena apalagi dia bisa nginep semalaman kan, selama sekian minggu, bahkan lebih dari 1 bulan. Siapa yang curiga? Tidak ada. Nah inilah komunikasi yang hilang ditambah dengan otak pencuri yang luar biasa, jahat ya. Dan dia hanya bermodal untuk mengganti gembok, lalu kemudian dia menjebol pintu, dia panggil pemulung, selesailah itu rumah. Habis terkuliti. Kesimpulan quote saya dari poin ini adalah bertetanggalah dengan proper, dengan baik. Dan RT RW yang menjadi garda terdepan ya, dari pemerintah, dari lingkungan, dari warga harus berperan aktif. Karena sekarang semua berbasis community, berbasis masyarakat. Kenapa? Penyelesaian COVID misalnya, bukan top down, bukan dari pemerintah ke bawah. Pemerintah menyampaikan program, tapi kalau di bawahnya nakal, di bawahnya nggak tertib ya percuma. Tapi harus dari bawah ke atas. Laporkan misalnya ketika ada hal-hal yang mencurigakan. Laporkan misalnya ketika ada yang tidak mau taat protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ini merupakan formula utama untuk menangani semua masalah bangsa. Dari bawah, bottom up. Dari RT, dari RW. Mau terorisme, mau COVID, mau pencurian ya, bukan pencurian biasa. Demikian. Dan saudara, momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Dan kami selalu melakukan riset sebelum menjalankan program Aiman, sehingga apa yang kami sampaikan adalah sebuah fakta yang telah kami cek dan recheck. Tentunya semoga bermanfaat bagi Anda semua, sehat selalu, dan sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono berikutnya. Eksklusif hanya di podcast Aiman.